Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawan Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat yang berkesan dalam bacaan hari ini, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Injil Markus bab 8 ayat 2. Hari ini belajar bahwa Allah, dalam hal ini adalah Tuhan Yesus, berbelas kasihan kepada orang banyak yang telah mengikutinya selama 3 hari. Bekal makanan yang dibawa oleh orang banyak itu, termasuk rombongan murid-muridnya, telah menipis dan hanya tinggal sisa beberapa roti dan ikan. Tempatnya sunyi, sehingga walau ada uang pun tidak dapat membeli makanan yang diperlukan. Bagi Yesus, keadaan ini tidak menjadi masalah. Ia pernah tinggal 40 hari lamanya di padang gurun. Lihat Injil Markus bab 1 ayat 13. Bagaimana dengan murid-muridnya? Mungkin tidak jadi masalah juga untuk murid-muridnya, karena seperti peribahasa mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Namun akan menjadi masalah bagi orang-orang sebanyak 4.000 orang yang terdiri dari berbagai usia, pria, wanita, anak-anak, dan orang tua. Murid-muridnya bingung, mereka hanya mempunyai 7 roti dan beberapa ikan. Semua itu diberikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan.
Semua orang makan dengan kenyang, bahkan tersisa 7 bakul. Mukjizat yang sempurna. Dari cerita ini belajar bahwa Allah, dalam hal ini Tuhan Yesus, sanggup melakukan berbagai hal yang menakjubkan. Namun orang diminta untuk ikut terlibat. Contoh di bacaan ini adalah keterlibatan murid-muridnya dan orang banyak. Dalam kehidupan sehari-hari sering ada mukjizat yang terlihat di depan mata tetapi tidak disadari, dan itu melibatkan banyak orang. Contoh yang kami alami adalah kelahiran anak kami, Brian. Sekitar 17 tahun lalu istri kami hamil. Janin berkembang dengan baik dalam kandungan istri. Begitu nyamannya dalam kandungan sehingga janin belum mau keluar dari kandungan walau usia kehamilan sudah lewat seminggu lebih dari seharusnya. Kelahiran normal tidak ada kemajuan, tetapi sesar juga tidak dapat dilakukan karena istri mengalami preeklamsia, tanda-tanda keracunan bayi, tekanan darah tinggi. Kami bingung, cemas, dan akhirnya pasrah menyerahkan kepada Tuhan. Bila yang terburuk terjadi, kami tetap bersyukur bahwa dapat menemani dan merasakan anak dalam kandungan istri selama ini. Akhirnya dengan doa banyak orang, bantuan dokter dan suster perawat, tekanan darah istri bisa sedikit turun dan dapat dilakukan sesar dengan aman. Terima kasih Tuhan. Mukjizat. Lahirlah bayi lelaki yang sehat dan sekarang tumbuh menjadi remaja sampai saat ini. Bagaimana dengan Anda? Marilah ikut serta dalam karya Tuhan dengan percaya, berdoa, dan bertindak. Sekecil apapun di mata orang, di mata Tuhan itu sangat berharga karena Tuhan sangat berbelas kasihan. Marilah berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh ikut serta dalam karya-Mu. Begitu berharganya kami di mata-Mu, sehingga Engkau selalu menyertai dan mengingatkan kami untuk kembali dan mengandalkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.